Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kicau mania dimanapun Anda berada. Ketemu lagi sama saya Kinara di channel Kinara Kicau Banyuwangi. Dan ini channel baru ya teman-teman, ini channel baru. Jadi bagi yang sudah sering melihat saya di channel lama, kalian bisa support channel ini. Ini channel baru karena yang lama nggak bisa dibuka. Nah, untuk pembahasan kali ini saya mau angkat topik pedas seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu tema logika. Logika dalam memahami birahi emosi, karena belakangan ini sering banget pertanyaan birahi emosi, dan itu kalau nggak salah akunnya kok tak lihat-lihat kok saya kayak baru tahu gitu loh. Kalau yang udah lama tentu teman-teman pasti udah paham. Saya arah bahasa saya juga pasti logika ya. Jadi gini, sih aku taruhkan sih, Rek. Jadi gini teman-teman ya, singkat cerita, kalau kita berbicara birahi emosi, untuk mengklaim birahi emosi itu tidak akan pernah bisa. Ya. Untuk mengklaim birahi emosi itu tidak akan pernah bisa, kecuali kita benar-benar melihat sendiri dengan kepala mata kita burung itu kawin. Nah, artinya iki birahi. Ngono lho, Rek. Burung jantan dan betina kawin. Ini artinya birahi. Nah, kan gitu. Sudah jelas fakta gitu loh maksudnya. Nah, kalau emosi burung jantan sama betina misalkan dicampur, betinanya diajar. Nah, mungkin itu emosinya terlalu tinggi ya, itu masih mungkin juga bisa. Tapi kalau hanya sekedar kicauan, buka ekor, kicauan, kongslet, gantang, lomba, terus ketika dia kongslet, gacor-gacor, kicau, loh, itu nggak ada yang bisa diklaim mengenai birahi emosi. Kalau memang bisa, ya, kalau memang bisa dan benar-benar bisa, fakta nyata secara logika harusnya kita nggak perlu pusing, karena banyak sekali tutorial di luar sana mengenai penurunan birahi, cara naikin birahi, cara nurunin emosi, cara naikin emosi, banyak kan. Nah, kalau kita sudah bisa mengklaim burungku ini over birahi bang, ya udah turunin birahinya atau naikkan emosinya supaya imbang. Kan banyak tutorial di luar sana. Nah, ini logika loh ya. Pada faktanya gimana? Tidak semudah itu, Ferguson. Karena memang birahi emosi itu hanya sekedar teori, yang dimana kebenaran secara mutlaknya nggak bisa nggak bisa diklaim, belum tentu benar juga gitu loh. Kalau ada yang cocok, ya itu artinya kebetulan. Jangan sampai kita itu cocok di dua kacer kita terus langsung kita klaim, oh ini namanya birahi, ini namanya emosi, cara nuruninnya begini, cara naikin emosi begini. Oh, enggak semudah itu, Ferguson. Jadi tetap tidak semudah itu ya. Sulit loh, Rek, kita kalau mau berbicara burung secara fakta-fakta itu sulit. Karena kalau berbicara hal yang fakta versi saya itu hanya ada satu. Burung itu pasti punya karakter sendiri-sendiri. Wes, itu fakta. Kalau burungmu memang itu burung yang bagus ya, karakter yang bagus, mentalnya top ya, mentalnya top. Terus cara dia bawa lagu, materinya juga bagus, pinter bawa lagu ya. Terus jarak napas juga ya, cara mengatur napas bagus juga ya. Tipe burung yang tidak mudah rewel, ya manumu jos manumu pasti. Tapi kan tidak semua karakter burung itu seperti itu. Nah, ini temanya logika loh ya, temanya logika mengupas tentang birahi emosi. Memang tidak ada satupun yang bisa diklaim. Contoh lagi, contoh simpel ya, contoh simpel. Ini saya sengaja buat video ini supaya jenengan semua itu kenal arah rawatan saya, arah cara saya merawat itu bagaimana gitu loh maksudnya. Rawatan saya cukup simpel, rawat sehat, perlakukan dengan penuh cinta, penuh sayang, menciptakan chemistry. Insya Allah burung itu akan memberi hadiah kepada kita. Wes, simpelnya begitu ya.
Tak ajak simpel-simpel lagi mengenai birahi emosi. Kacer bagong ya, kacer bagong, nangkur bedes itu loh. Kan hampir mayoritas dikatakan itu over birahi. Contoh simpel, misalkan di gantangan. Nomor 23 bagong ini 23 OB, 25 OB, 30 OB kan gitu. Jadi kacer bagong dominan dikatakan kacer bagong bedes itu nangkur itu over birahi. Kalau memang over birahi kan mudah caranya. Cara ngobatinnya kan simple. Kalau memang memang benar-benar birahi loh ya, benar-benar over birahi. Karena kan banyak tutorial di luar sana. Bagaimana cara nurunin birahi, bagaimana menaikkan birahi. Menaikkan emosi supaya imbang. Misal birahinya 80, emosinya 20, jadi nggak imbang. Ya udah naikin emosi supaya 50. Atau birahinya 130, emosinya cuma 10. Ya udah naikin emosinya sampai 130 misalkan. Ya. Karena gini, kita semua itu dalam dunia kicau mania, tidak ada satupun yang bisa diklaim untuk sesuatu fakta nyata kebenaran. Bahkan teori panas, teori dingin, tipe panas, tipe dingin, itu juga begitu. Tapi karena ini lagi membahas masalah birahi emosi, jadi saya tidak angkat tipe panas, tipe dingin ya. Saya bahas birahi emosi dulu. Next time, next video akan saya bahas mengenai tipe panas, tipe dingin ya. Tapi untuk kali ini saya bicara birahi emosi aja, simpel-simpel dulu ya. Sekarang gini aja, saya mau mengajak logika sedikit ya mengenai birahi, mengenai bagong ini kacer. Kacer bagong itu kan ya wis hampir 100% lah ya. Hampir 100% disanggapnya 90% lah wis 90%. 90% di gantangan manapun dan dimanapun tempatnya akan menganggap kacer bagong itu adalah kacer over birahi. Nah, ya enggak? Sekarang gini. Ini logika. Bagong itu kan sudah nyata terlihat. Wis ngono ya. Itu bisa banyak orang mengatakan itu over birahi. Tapi kebenaran daripada bagong over birahi saja, kebenarannya loh ya, ini belum bisa diklaim, belum tentu fakta juga. Apalagi yang ring bunyi. Nah, ring bunyi ngeruji sambil bunyi. Tidur tuh kayak ya. Tapi ambek narung, enak sih ngering bunyi habis itu kembali ke tangkringan bagong. Nah, ring bunyi ada yang mengatakan itu OE, over emosi. Ada yang mengatakan ring bunyi itu over birahi. Yang benar yang mana? Pusing kan? Benar. Pusing apa enggak? Kebenaran daripada ring bunyi itu sendiri, kebenaran yang mutlak itu seperti apa? Kita nggak tahu. Apalagi ring bunyi kan tidak ada ciri kacer tersendiri. Seperti bagong genah, benar. Bagong nangkur itu kan jelas cer. Bagong nangkur ini walaupun sudah jelas secara nyata, bisa dilihat di depan mata, secara fisik dia menandakan, memberi tanda kepada kita dengan bagong cer. Bagong ini diklaim over birahi, nggak bisa. Belum tentu juga. Karena apa? Ya itu tadi. Apa meneh ring bunyi. Yang ini malah memiliki makna yang sangat luas sekali, ring bunyi itu. Lah bagong saja belum terpecahkan, bro. Loh, kalau ada rawatan bener-bener punya kacer bagongan, caranya kacer supaya nggak bagong begini. Loh, kalau punya kacer bagongan, tinggal menirukan aja, simple. Kan logikanya kan ya rata-rata tetap ndas mumet, Rek. Karena gini, saya juga pernah punya teman di sini. Pernah punya teman yang dimana memang ibaratnya itu suka mengklaim. Nah, suatu ketika burung bagongan itu gini loh caranya. Burung bagongan tuh gini loh katanya begitu. Ya wes, iki kacerku gawonen bawaan wes. Nah, tampil notok supaya tidak bagong aja wes. Ora sasing anu, ora sasing apa wapi-api. Ora sasing sampai juara. Tampil no bagaimana caranya dia tampil supaya tidak bagong aja wes cukup. Nggak usah sampai juara 1, juara 2, nggak usah kayak gitu. Pada faktanya gimana? Tidak semudah itu, Ferguson. Sulit. Mau mandi malam, mandi es, mau ada model biaya terapi air hujan. Karena apa? Kembali lagi kepada pemahaman logika. Kita sebagai manusia jangan menjadi manusia yang melampaui batas dalam memahami sesuatu. Gini, kita harus paham ya.
secara hakiki, secara hakikat manusia dan burung itu berbeda ya. Manusia itu manusia, burung itu binatang. Jadi apapun yang keluar, yang kita bagikan, yang saya bagikan, dan siapapun teman-teman membagikan, itu hanya sekedar berbagi pengalaman, bro. Hanya berbagi pengalaman ya. Jadi siapapun teman-teman, kalau dia tidak mengklaim, sifatnya itu berbagi pengalaman. Jadi bukan berarti gini, aku tak ini sidik. Jadi sifatnya itu bukan berarti katanya si A itu caranya begini, terus kamu klaim caranya begini loh. Oh, enggak bisa, karena dia tidak mengklaim. Mana loh, Rek? Paham nggak maksudnya? Siapapun orangnya, kalau tidak mengklaim sifatnya hanya berbagi rawatan, berbagi pengalaman, ya kita netral, bebas. Karena apa? Barangkali pengalamanku ini bermanfaat buat jenengan, terus barangkali cocok. Makanya kan sering kali saya sampaikan, kalau kamu cocok pakai skema kacer ya, skema buka ekor dari rawatan saya, misalkan mengenai ulat pisang gini-gini, cocok. Itu artinya bukan saya hebat, artinya kebetulan pas cocok, pas karakternya sama. Karena tidak semua kacer itu dikasih ulat pisang langsung buka ekor, ya belum tentu juga, gitu loh. Dikasih ulat pisang dengan dosis 1-2 langsung dia ada perubahan, ya belum tentu juga. Bahkan ada yang sampai 5, ada yang sampai 7. Ada yang ulat pisang itu tadi dipakai skema rawatan harian seperti biasanya, ada yang dipakai digantangan, tergantung bagaimana Anda memolesnya, gitu. Ini kan hanya sekedar berbagi rawatan, cara buka ekor begini, versi saya. Misalkan Anda mau kreatif, Anda mau mengimprove, ibaratnya mau improve dewe, ini ulat pisang tak kayak gini, tak kayak gini, tak kayak gini, itu bebas. Karena apa? Secara nyata ya, zaman dulu waktu saya buat video ulat pisang itu kalau nggak salah, kan ada yang mengatakan katanya, itu beracun, gini-gini sembarang kalir, katanya kan gitu. Serbuknya itu bikin mati, bikin gini-gini loh. Terus saya kasih faktanya, saya ngasih kacer tanpa dicuci, tanpa apa, langsung saya kasihkan. Karena apa? Saya ini, apa yang saya sampaikan di depan kamera dalam vlog-vlog saya, itu semuanya murni, tidak ada yang saya buat-buat. Itu pengalaman saya pribadi. Bahkan gini, sekarang begini, contoh simpel ya, kacerku Prabu itu kan juga juara. Sekarang saya sebagai perawat harusnya bangga dan membanggakan kacer Prabu saya. Kalau saya tidak, lah memang kacer Prabu tuh main aman kok. Loh, tenang nih kira main aman, asalkan pokoknya teman-teman sing api-api itu tadi bagong, nangkur, Prabu pasti menang. Nah, gitu loh. Burungku tuh gak ada istimewanya, Prabu itu yang kemarin laku itu. Ya cuma dia main aman. Tapi dengan eksekusi lapangan seperti itu, dengan rawatan seperti itu, dia aman gak bagong, lagunya terus, gitu loh. Cuma Prabu tuh gak punya tembakan, gak punya tonjolan, gitu loh. Lagunya cuma 1-2 itu terus wes ngeroling ngono, tapi lagunya nggak banyak. Tapi kalau di rumah lagunya banyak. Jadi aku dewe ya mumet neng Prabu itu supaya mutah isiannya semua keluar tuh gimana? Aku dewe ya mumet. Cuma Prabu secara keamanan dalam main di lapangan ya wes aman karena dia nggak bagong. Udah gitu aja. Tapi untuk istimewanya, tembakannya gimana? Nggak ada, belum keluar. Kalau di rumah ada, tembakannya lobot memang gitu loh. Lobot kan ada videonya Prabu itu. Kek gitu. Lobot genah gitu. Tapi di lapangan nggak pernah mau keluar. Mau eksekusi lapangan koyok piye tetep dia nggak mau keluar. Ulet Hongkong piye nggak mau keluar. Terus pangga lagunya gur ngono. Gelem muni isian sidik tapi iki nggak panjang gitu loh. Cuma kiki ngono tau kok ngelagu menit ini ngono kae wis rek. Cuma ngono-ngono tok. Jadi kan kurang greget. Kalau mau main kelas yang tinggi, kelas lat press itu mungkin butuh polesan yang sangat banyak Prabu itu. Kalau cuma kelas lat berat ya bagus-bagus saja gitu loh. Bagus-bagus saja karena main aman gitu. Di mana-mana orang itu yang namanya gajo ya pasti dibanggakan. Walaupun gajonya mau belum seberapa bagus, bangga-banggane ya koyo seolah-olah gajonya itu paling bagus ya. Padahal belum tentu juga. Kalau saya orangnya apa adanya, ngomong belak kota apa memang Prabu itu ya seperti itulah. Kurang apa ya, kurang greget materinya, cuma main aman. Terus yang greget materinya itu King Cobra dulu.
yang saya punya King Cobra yang ke kapan hari saya kangen di Facebook saya tak upload itu, tak upload ning di posisimu saiki le ya aku ngono kuwi. Tapi memang dunia kicau itu ya seperti itu ya, dunia kicau itu dunia apa, dunia perburungan itu ya seperti itu. Kita harus memaklumi lah, harus memahami bagaimana dunia kicau. Tapi kalau sama saya memang saya orangnya apa adanya, belak kotak apa enak erek. Saya tidak mau berbicara melampaui batas, melampaui kodrat saya sebagai manusia. Akhirnya sok tahu, ya ini namanya OB, ini namanya OE, oh kamu harus begini, kamu harus begini. Kalau semudah itu Perguso ya, kita harusnya sudah bisa mencetak burung dengan mudah ya. Tapi pada faktanya kita tetap mumet mencetak burung itu, ya toh. Makanya bro, rawatlah dengan rawatan, yang penting cinta, yang penting sayang, perlakukan dengan baik, rawat sehat. Kalau suatu saat nanti burungmu itu apa sudah pas ya, karena setiap masa ada burungnya, setiap burung ada masanya, sama halnya dengan manusia. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Ada kalanya orang itu pendapatannya naik, ada kalanya orang itu pendapatannya turun. Dunia kan naik turun, rek. Begitu pula burung juga gitu naik turun secara mental, kondisi, kesehatan, semuanya. Ya wis ngono kae. Karena tidak ada burung yang stabil. Kalau memang ada burung stabil, kalian beli burung juara, harusnya juara terus. Tapi kan tidak serta-merta seenak itu kan. Ada masanya burung tuh rewel, trouble ya. Paham dari sini ya? Jadi niatnya video ini kita itu sifatnya jangan pernah mengklaim. Kita di sini sama-sama belajarnya ya. Podo-podo gak ngerti ini rek. Saya pun sifatnya hanya berbagi rawatan saja, berbagi pengalaman saya begini, pengalamanku begini. Gitu aja. Gitu loh. Lek cocok neng kacarmu ya alhamdulillah, kebetulan pas cocok. Lek gak cocok ya wis golek meneh sok ben ngono lho rek ya. Paham ya dari sini ya. Ya wis mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Untuk kurang lebihnya jika ada khilaf kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali apa yang saya sampaikan menyakiti hatimu, menyakiti perasaanmu, maafkanlah saya karena saya hanya berusaha menyampaikan yang sejujur-jujurnya dan apa adanya ya. Ya wes, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.